Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sangat saya cintai ibu kami tercinta, ibu yang hebat, ibu yang tidak berijazah tapi mampu mengijazahkan anaknya semua. Luar biasa. Andai kata saya diminta untuk menulis, maka saya tidak banyak kata dan mungkin tinta tidak akan cukup untuk menuliskan kasih sayang seorang ibu. Luar biasa. Kemudian kepada kakanda saya sekaligus guru saya, Deku Walimuddin dan Nambak. Sebenarnya puisi-puisi ini lahir itu dari cerita-cerita beliau tentang referensi-referensi ketika kami bicara, dan saya terinspirasi untuk membahasakannya dalam bentuk puisi. Dan terkhusus kepada adinda kami yang menginisiasi acara ini, dan beliau jauh-jauh datang dari Jakarta khusus untuk acara ini, dan sekaligus pemilik dari tempat ini ialah adik tercinta kami, Kasmawati, Haja Kasmawati Dai Putih. Dan terima kasih kepada adinda kami, penerbit Pekalawaki, yang juga merupakan yang memberikan inisiasi bagi kami untuk mengumpulkan puisi-puisi kami dalam bentuk antologi yang sekarang ada di hadapan kita. Kemudian guru saya Purinangku, Profesor. Sepertinya saya kehilangan kata ketika saya berhadapan dengan beliau-beliau. Saya tidak tahu dari mana saya harus mulai, karena sepertinya saya grogi ketika saya berdiri di sini dan mereka semua ada, apalagi orang-orang hebat yang ada di hadapan saya. Tetapi saya harus bicara, karena penulis harus bicara apa adanya dan harus mengalir bagaikan air, dan akan menemukan muara di mana dia harus berlabuh. Dan tidak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menggeser peradaban dari peradaban jahiliyah, peradaban yang gelap gulita, menuju peradaban yang terang benderang, yaitu peradaban Islamiyah. Semoga beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya senantiasa mendapat tempat yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika saya duduk di sini dan orang-orang yang saya hormati ada di hadapan saya sepertinya kehilangan kata. Tetapi seperti yang disampaikan tadi oleh moderator, bahwa apa yang menginspirasi sehingga saya bisa menulis beberapa puisi dalam bentuk antologi. Sebenarnya saya merasa prihatin tentang perjalanan sejarah yang sudah hampir punah
Saya tidak tahu apakah ini perjalanan natural ataukah karena memang kita tidak paham atau tidak berusaha untuk memahaminya. Dan melalui tulisan-tulisan saya ini, yang saya bilang tadi bahwa basisnya adalah cinta, sejarah, dan budaya. Kenapa saya mengatakan bahwa basisnya adalah cinta? Karena cinta adalah penggerak. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa cinta. Budaya tidak akan pernah bisa kita jaga. Budaya tidak bisa kita pertahankan. Dan tidak bisa kita lestarikan tanpa cinta. Dan cinta pula lah yang membuat kenapa sejarah itu kita harus terus telusuri. Karena itu adalah eksistensi. Karena itu adalah jati diri yang harus kita jaga dan kita jadikan sebagai dasar untuk melangkah atau berbuat yang lebih baik. Dalam buku ini banyak kami mengangkat kisah-kisah sejarah, budaya. Sebenarnya ada maksud saya di dalamnya. Yang pertama adalah sebagai pintu masuk, seperti yang dijelaskan tadi oleh Tumal Berita, bahwa itu adalah pintu masuk bagi peneliti, bagi pemerhati sejarah, agar kita bisa lebih jauh menelusuri jejak-jejak sejarah yang ada di Kabupaten Takalar ini. Itu barangkali apalagi itu. Ya, jadi harapan saya adalah bagaimana supaya buku ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan bacaan bagi kita semua, terkhusus sebagai anak-anak muda, pegiat literasi supaya barangkali ini akan menjadi referensi baru bagi anak-anak muda kita untuk hari-hari selanjutnya. Saya kira barangkali karena saya agak grogi barangkali. Tidak hilang konsepnya. Tidak seperti ketika saya menulis. Ketika saya menulis itu mengalir bagaikan air, tapi ketika saya diminta untuk bicara, maka saya seperti kehilangan kata. Tema. Memang seperti itu menulis. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kayaknya kecakapan berbahasa itu tidak bisa dikuasai semua, Tenggero. Jadi memang ada orang yang jago bicara tapi tidak suka menulis. Ada juga orang yang bisa menulis tapi sulit berbicara, dan sepertinya malam ini Denrau dianugerahi seperti itu. Kenapa beda dengan RRI tadi? Kayak tapi ada tadi pesan sih waktu keluar dari RRI. Saya bilang tadi ketika saya berada di depan orang-orang yang saya hormati, maka saya grogi. Saya dari rumah tadi sebenarnya banyak sekali yang saya sampaikan. Tapi ketika saya sampai di sini, sepertinya itu hilang semua. Ketika dia memandang saya, ketika Profesor Kemung itu ada di dekat saya, sepertinya saya tidak tahu saya mau bilang apa. Ya, luar biasa. Ternyata saya masih harus belajar. Ternyata demam panggung ya. Bukan cuma demam panggung, tapi ini sebenarnya natural.
ini adalah salah satu karakter orang Takalar, bahwasanya dia itu harus harus beradab di depan orang-orang yang dia hargai, atau di depan orang-orang yang lebih tua, lebih hebat, lebih punya banyak referensi. Saya kira seperti itu. Jadi mungkin adik-adikku, anak-anakku semua menganggap bahwa penulis ini sepertinya kehilangan kata. Tidak, semua kata-kata sudah masuk ini di sini. Tapi ini nanti nih. Tapi ini rasa grogi saya pada malam hari ini akan saya jawab dengan tulisan. Tembak-tembak Ron. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Jadi mengalir saja, tidak usah tertekan dan tidak ada beban kayaknya tadi terlalu serius kini bicara. Tapi ada, saya ingat waktu saya keluar dari pintu RRI, saya bilang, wih bagus sih tadi tak materi sampai lama. Kata datang ini kau, ini kayaknya ini bagaimana itu kita? Astaga, kita sendiri yang buka kita tadi. Baik, ini hanya hiburan, tapi saya menganggap bahwa Daeng Rau hari ini tidak banyak kata-kata, karena sejatinya kalau karya ini sudah lahir dan di tangan Bapak Ibu, maka inilah Daeng Rau sebenarnya menjelaskan dalam kata-kata itu. Tidak mesti harus kita lewat teks atau lewat lisan beliau menyampaikan bahwa begini maksudnya begini. Silahkan ditafsirkan, karena sesungguhnya itulah kesejatian puisi, ditafsirkan banyak oleh orang-orang dan perspektif masing-masing pembacanya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi pembedah. Ada saya sebutnya narasumber juga boleh, pembedah juga boleh. Insya Allah akan dimulai oleh Kakanda Kasman dan Tutu, akan membahas tentang bagaimana karya ini setelah dibaca. Beberapa hari yang lalu saya kirimkan draft puisinya dalam bentuk PDF untuk dilihat, bisa menjadi pandangan-pandangan terkait dengan puisi ini. Beliau adalah seorang penulis juga, penulis puisi, menyukai hujan, menyukai embun, penulis cerpen, penulis novel, dan seorang ASN juga. Jadi sama-sama gini, bekerja ASN sambil menulis. Iya, saya berikan kesempatan kepada Kakanda Kasman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bunda Prof, Pak Mukhtar sebagai penulis, para hadirin dan moderator. Puji syukur pada Allah, salawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Doa keselamatan untuk kita semua. Mudah-mudahan acara ini diberkati oleh Allah. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa pandangan saya terkait dengan buku, saya harus menyampaikan beberapa disclaimer. Yang pertama, saya bukan orang Takalar, lebih-lebih saya bukan orang Makassar, saya orang Bugis. Sehingga itu akan mempengaruhi perspektif saya terhadap buku ini, karena saya bukan orang Makassar. Kemudian yang kedua, saya sempat menetap di Takalar selama beberapa tahun, tapi saya betul-betul tidak bisa berbahasa Makassar secara aktif. Kalau secara pasif, sepotong-sepotong saya ngerti. Bapak Ibu sekalian, sebelum lebih jauh, pada tahun 2011 saya dengan beberapa teman, ada satu orang di belakang namanya Gizaid, ngajar di SMA 1. Kami menggerakkan sebuah komunitas literasi untuk anak-anak muda, namanya Komunitas Pena Hijau. Itu betul-betul digarap secara swadaya. Kami ngontrak rumah, kumpul duit, kemudian biaya sendiri kegiatan, dan kami membina kelas literasi di beberapa sekolah sampai menghasilkan beberapa karya. Tapi beberapa waktu terakhir kemudian agak terbengkalai karena penggiatnya punya aktivitas masing-masing. Saya menetap di Makassar, Pak Zaid menetap di sini, kemudian ada yang namanya Pak Ahmad Rosaidi ngajar di SMA 9, tapi pada saat yang sama juga membina komunitas literasi di Bantaeng.
Kemudian ada juga yang namanya Pak Saharudin di SMA 11. Sementara beberapa yang lain seperti Pak Rustam itu aktif di Bawaslu, di Panwas. Sehingga komunitas ini menjadi agak terbengkalai beberapa waktu terakhir. Jadi komunikasi kami lebih banyak lewat virtual dan kami punya website yang menghimpun karya-karya anak binaan kami. Sampai sekarang masih tetap aktif, ada yang ngirim puisi, ngirim cerpen, kami tampung di website kami. Cuman untuk kelas literasi yang kemudian pertemuan tiap pekan di beberapa sekolah itu saat ini belum jalan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, penggiatnya punya kesibukan masing-masing, sementara generasi pelapis kami juga sibuk seperti Pak Damar ini, terakhir malah kemudian menetap di Goa ya. Dan sibuk dengan kegiatan penerbitan dan sudah sibuk dengan komunitasnya sendiri. Meskipun kami beberapa kali tetap berbincang untuk kembali mengaktifkan Pena Hijau karena kami berpikir proses gerakan literasi ini membutuhkan energi baru dan itu harus tetap selalu terus dibina di tingkat dasar. Itu yang bisa saya sampaikan terkait pengantar. Kemudian terkait dengan buku ini saya akan membahasnya dari perspektif pembaca yang bukan orang Makassar. Beberapa catatan saya, yang pertama, saya agak kesulitan untuk kemudian memahami arti dari puisi-puisi yang berbahasa Makassar. Meskipun saya bisa merasakan spiritnya, karena ada beberapa kata yang bisa saya mengerti. Dan kemarin setelah saya membaca buku puisi ini, saya berkesimpulan bahwa puisi-puisinya seperti puisi yang ditulis untuk orang-orang Ngaru. Jadi kayak menggedor-gedor semangat begitu. Itu kesimpulan saya untuk pembacaan terhadap buku ini. Kemudian yang kedua, saya melihat ada kegelisahan meskipun memang disampaikan di pengantar oleh penulis, ada kegelisahan terkait dengan terkait dengan yang tergerusnya tradisi dan lokalitas, sehingga penulis menghadirkan puisi ini cita-citanya, tujuannya sih sebagai jembatan untuk kembali ke masa lalu. Nah, meski itu dijelaskan, tapi saya secara pribadi kemudian sempat melihat ada kegamangan di penulis, apakah kemudian memihak kepada masa depan dalam artian bahwa kemudian tidak terlalu peduli lagi dengan masa lalu dan melanjutkan hidup yang sekarang, atau kemudian mencoba mendialektikakan masa lalu dengan masa depan. Itu saya melihatnya pada puisi yang masalah saatnya untuk pulang. Jadi di puisi saatnya untuk pulang itu saya melihat bahwa penulis entah sengaja atau tidak itu kemudian menunjukkan sikapnya terhadap titik percabangan kultural yang kemudian menimbulkan seperti gegar budaya. Apakah mau bertahan dengan tradisi masa lalu atau menerima modernitas? Dan Takalar sebagai ruang kebudayaan di mana kepentingan itu bertarung, itu direpresentasikan dengan alun-alun Kota Panranduangku. Jadi di puisi saatnya untuk pulang, penulis begini nih. Di alun-alun Kota Panranduangku, tenang walau bising, sejuk meski padat, damai walau beda asal. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau kita mengasumsikan bahwa alun-alun Kota Panranduangku adalah representasi dari Takalar, maka Takalar dalam kondisi yang ambigu sebetulnya. Dia tenang, tapi pada saat yang sama bising. Dia sejuk dalam suasana yang begitu padat, yang begitu sesak. Damai walau kemudian ada perbedaan-perbedaan, dan itu bisa menjadi bom waktu bagi timbulnya masalah sosial. Kemudian bahkan penulis kemudian mengaku sempat terlena dengan situasi itu. Aku terbuai dalam lamunan. Jadi penulis terbuai, terbawa arus rasa dalam damai tanpa batas. Dan yang kemudian mengingatkan penulis bahwa kondisi yang digambarkan itu adalah masalah adalah tersadar saat teman menyapaku. Jadi
Yang pertama adalah faktor eksternal orang lain. Kemudian yang kedua, penulis kemudian menyebut waktu sudah sore, saatnya untuk pulang. Nah, jadi faktor yang kemudian menyadarkan bahwa situasi ini sebetulnya adalah damai yang semu, adalah diingatkan oleh orang lain. Dan yang kedua, kemudian menyadari bahwa sesungguhnya ini sudah krisis yang berbahaya. Waktu sudah sore dan kita harus pulang. Di situ penulis kemudian menegaskan pilihannya bahwa kita harus pulang. Kita harus kembali untuk merefresh, menyegarkan kembali nilai-nilai kultural yang pernah hidup dan menghidupi orang Takalar. Dan itu harus ditransformasi untuk bisa menjadi nilai yang memandu masyarakat kita hari ini. Kemudian yang kedua, kenapa saya berani hadir untuk kemudian menyampaikan pikiran saya? Karena saya kemudian lihat, pembedah yang satu ahlinya. Sehingga mau tidak mau kalau misalnya ada hal-hal yang saya sampaikan secara keliru, itu bisa langsung dibetulkan oleh Prof. Nah, saya saya teringat dengan perkataan seorang penulis di Makassar, namanya Aan Mansur. Jadi Aan Mansur itu mengatakan bahwa menulis itu, terutama menulis puisi, itu seperti dengan kita lagi merentangkan tangan untuk memeluk. Dan ketika kita berhadapan dengan orang yang kemudian merentangkan tangan dan mau memeluk, maka pilihan saya adalah juga membentangkan tangan saya dan juga saya balik merangkul. Nah, itulah posisi pembaca puisi, dan itu posisi yang saya tempati untuk berdiri hari ini. Saya membalas rangkulannya Ren Rao. Kemudian pertemuan kita pada malam hari ini sebetulnya adalah kita sedang saling merangkul. Bagaimana kita menjadikan buku ini sebagai bahan refleksi bagi kita semua untuk membahas apa hal-hal yang baik dan positif bagi daerah kita. Nah, dalam proses itu maka mau tidak mau kita harus terbuka bahwa antara penulis dengan pembaca itu sama-sama memiliki hak dan posisi yang sama dalam melakukan interpretasi atas teks yang ditampilkan di dalam buku. Sehingga bisa saja misalnya, maksudnya Deng Rao ini kemana gitu. Kemudian saya sebagai pembaca, saya menangkapnya tidak seperti itu, dan kita mengkomunikasikannya di tempat ini dalam suasana yang lebih santai, yang lebih terbuka, dan bisa membuat kita ada sinergi sehingga kita bisa menemukan makna yang lebih progresif dari buku ini. Yang terakhir, ada satu catatan yang kemudian selalu saya coba ingatkan di komunitas manapun ketika saya diminta untuk berbicara, adalah ada satu jebakan sebetulnya secara psikologis bagi kita yang selalu mencoba untuk kembali ke masa lalu. Ada yang namanya penyakit psikologis, romantisme masa lalu. Jadi kita selalu berbicara bahwa kita dulu hebat, kita dulu luar biasa, kita dulu perkasa. Cuman orang saja yang tidak tahu. Mereka yang kasihan karena mereka tidak tahu bahwa kita dulu hebat dan perkasa. Nah, itu romantisme masa lalu. Itu sebetulnya seperti katak di bawah tempurung. Itu bahaya sebetulnya. Nah, untuk mengatasi itu, seperti saya bilang tadi, mari kita saling merangkul dan kita terbuka. Maaf saja, saya sejak masuk Takalar 2008, saya menikah dengan orang Takalar di tahun 2008. Saya penasaran dengan Takalar, dan saya mencari-cari referensi, mencari dokumen dan lain sebagainya untuk mencari tahu kenapa daerah ini disebut Takalar. Saya tidak mengerti sampai sekarang. Takalar itu asal-usulnya dari mana kata itu dan lain sebagainya. Kemudian saya mengamati perkembangan politik, kehidupan keseharian di Takalar ini, saya menemukan ada bom waktu di sini. Orang Galesong tidak mau diperintah oleh orang Kolong Bangkeng, orang Kolong Bangkeng juga tidak mau diperintah oleh orang Galesong, dan seterusnya. Bagi saya itu bom waktu. Kalau kita tidak mencoba untuk kemudian mengkonstruksi ulang kesadaran diri orang Takalar ini ke depan, itu bisa berbahaya.
Nah, mudah-mudahan melalui upaya kita untuk kemudian eksplor lebih jauh terkait dengan apa-apa yang menjadi referensi, itu penting untuk kita lakukan. Nah, dan yang kedua terakhir, betul ini yang terkait dengan tadi saya tidak menemukan asal-usul takalar itu adalah bahwa minimnya referensi. Mungkin ada, mungkin banyak lontar sebenarnya yang tersembunyi, tapi kita tidak punya akses. Kemudian tidak ada jarang orang yang kemudian berusaha untuk menulis ulang, menginterpretasi, sehingga kita yang generasi belakangan ini bisa membaca itu, bisa memahami itu, dan bisa memperkenalkan ke dunia. Nah, ini mohon maaf saja, ini sering saya singgung Damar ini, bahwa ini bedanya, saya orang Bugis tapi saya merasa bahwa saya kasihan dengan, bukan kasihan sih sebetulnya, tapi saya merasa apa ya, kenapa ya, prihatin dengan kenapa teman-teman di Makassar ini tidak mengeksplor itu. Ketika kita kemudian melihat secara nasional lah, ketika kemudian orang mencari budayawan Sulawesi Selatan, yang muncul orang Bugis, kenapa bukan orang Makassar? Kemudian ketika mohon maaf saya sebut nama apa kan? Ketika orang berbicara tentang ahli representasi budayawan Makassar, yang muncul adalah Prof. Aminuddin Saleh. Padahal Prof. Aminuddin Saleh adalah ahli hukum, bukan ahli kebudayaan. Saya selalu protes itu. Ya, tidak apa-apa. Prof. Aminuddin Saleh mungkin, insya Allah akan maafkan saya. Saya kenal Pak secara pribadi dengan beliau. Saya selalu kritik itu. Kenapa Prof. Aminuddin Saleh yang muncul? Makanya beberapa temannya Damar ini, ada yang namanya Firman, itu saya dorong supaya mereka masuk di fakultas sastra ilmu budaya. Ini Firman yang kemarin itu dia bercita-cita mau kuliah di UGM. Saya tahan dia. Saya bilang, kalau kamu mau pergi ke UGM cuma untuk belajar sastra, mending di Makassar. Kamu belajar dan kamu muncul harusnya. Karena generasi sekarang, misalnya saya tadi baru saja datang kiriman buku saya. Jadi ada proyek yang dikerjakan Yayasan Obor, itu buku Lagaligo sementara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baru-baru saja Yayasan Kalak bersama Yayasan Obor menerbitkan jilid 4. Saya membukanya, yang berpartisipasi di situ muncul lagi namanya Faisal Odang. Ya kan? Maksud saya bahwa generasi baru sastrawan di Sulawesi Selatan itu lagi-lagi kembali secara akademik diisi oleh orang-orang Bugis. Kenapa tidak muncul orang Makassar? Nah, saya berharap Damar ini bisa muncul. Sekarang lagi ambil S2 sastra, mudah-mudahan bisa ini. Demikian pengantar saya, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, mungkin agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar kita lanjutkan, ini menarik ya. Sebentar, karena kita digugat sebenarnya oleh orang luar juga tentang penasaran kepada Takalar. Kalau kita tidak bisa jawabnya juga deh, orang luar saja tidak bisa tahu, apalagi kita saja orang Takalar tidak bisa mengenal itu. Mudah-mudahan di pusat-pusat kajian itu yang kita harus bisa bangun lagi. Iya, terima kasih Kak Kasman. Saya poin penting adalah ini, beliau ini adalah pembaca berat, maksudnya adalah seorang pembaca buku yang memang betul-betul kalau kita mau melihat bahwa karya ini bermutu atau karya ini layak untuk misalnya dibaca, bisalah nanti kita dorong karya tak dulu ke beliau untuk dibaca. Beliau memang sejak awal seorang pembaca yang kita kagumi di pena hijau. Baik, terima kasih. Sebentar kita ada sesi diskusi barangkali dengan para hadirin, para tamu yang ingin bertanya. Silakan. Selanjutnya saya akan serahkan ke Tumala Birta Ibunda Profesor Dr. Kembong Daeng yang akan mencoba mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan puisi Maradikana Mocokomba. Saya silakan kepada Tumala Birta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tau tua, sari batang, kamaya tumpa, ananatku niaga hadiri ane bangia. Syukuruki tamat tapu
mangeri kareng Allah subhanahu wa ta'ala nasabane alua ni ande bangia niaki ni pasibuntulu di kampung kana teater poro anggaukan sekre panggaukan malabiri yani antu kita akan menyaksikan bahwa di hadapan kita telah lahir seorang penulis ya meskipun ya barangkali penulis itu adalah sebuah predikat yang luar biasa. Kita semua sama-sama menulis dan mungkin belumlah berpredikat sebagai penulis. Tatua kamay tumpa saripatan malabiri kangasin niya kahadiri. Ki pamupuranga saripatangku di kebo di kalu segang anak-anakku niya amempor di daling kampung asing. Tentu kanya kanta di tampakaane sangka masek rika syukuran rika tengasing nasaba di tengah-tengah keluarga kita telah melahirkan sebuah buku. Saya selalu berpesan bahwa menulis itu bagaikan menenun kamatongi tau tanung. Menenun itu dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesabaran bagaimana merajut benang helai demi helai hingga menjadi sebuah tenunan yang indah dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Menulis pun demikian. Menulis itu dibutuhkan ketekunan, kesabaran, dan ketelitian. Karena menulis bagaimana merangkai huruf menjadi suku kata menjadi kata, hingga menjadi sebuah tulisan yang bermakna. Mengapa kita takut menulis? Tentu ini menjadi tanda tanya bagi guru bahasa Indonesia. Karena ketika kita belajar bahasa, belajar sastra, yang diutamakan adalah bagaimana aturan atau kaidah di dalam penulisan. Akibatnya kita selalu takut salah. Dan inilah yang terjadi karena takut memulai, akhirnya sampai tua pun kita tidak sanggup melahirkan sebuah tulisan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Untuk tulisan yang pertama ini, tidak usahlah dulu kita melihat apa kesalahan yang ditemukan dalam puisi ini. Yang pertama dulu kita bangga bahwa di sela-sela kesibukan anak-anak dan rau, alhamdulillah dapat melahirkan sebuah isi hati yang sudah lama terhimpit dalam dadanya, dan akhirnya lahirlah penerbit Pakalawaki yang siap untuk menerbitkannya. Meskipun kita menulis, kalau tidak ada yang menerbitkan, itu tidak ada gunanya. Tak kuliah ini pasti buntu-buntu loh. Ya, dan itulah juga ya. Alhamdulillah di Kana ini sudah 2 kali bedah buku. Puisi saya yang Sumur Tak Mengering. Kalau yang Perempuan Makassar itu juga sudah dibedah. Mudah-mudahan tahun ini juga kita bisa membedah tentang autobiografi saya yang mungkin setebal hampir 500 ya, 463 halaman mudah-mudahan ya. Jadi ya, sebagai guru saya kira inilah yang pertama, marilah kita membiasakan anak menulis tanpa ada tekanan. Biarkanlah inspirasi itu lahir dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Apa yang ditulis, biarkanlah mereka ungkapkan sesuai dengan isi hatinya. Ya, mudah-mudahan ya generasi kita ini melahirkan
tulisan yang dapat bermanfaat. Ya, saya juga baru menulis dan menjadikan menulis itu sebagai seni, bukan sebagai beban. Sambil saya duduk, sambil membuat kelong. Biasa tonde saya tak bangke. Puna sementara no kanadain, apanya bicara Mangkasar nan rai ya, nakin Mangkasar ya. Jadi itulah, dengan menulis kita ungkap, ingat kembali kata-kata lama yang jarang lagi digunakan saat ini. Dan inilah dibuktikan oleh Ananda Denrau di dalam puisinya yang luar biasa. Saya sebagai dosen bahasa daerah merasa kagum karena kata-kata yang selama ini sudah tidak pernah lagi dengar ternyata ada dalam puisi ini. Ya, dan tentu kita semua berharap Ananda dapat bukan hanya berakhir sampai di sini, tapi jadikanlah ini sebagai acuan untuk memotivasi anak cucu kita. Ya, dan ini membuktikan bahwa almarhum Haji Setuju meskipun selama menjadi guru mungkin tidak pernah ya, belum ada tulisannya dalam bentuk buku, tetapi kata-kata yang diungkapkan itulah yang menggugah hati kita untuk melahirkan sebuah tulisan. Dan insya Allah di dalam autobiografi saya itu saya ungkapkan, nampak nak kenanan di Mangkasar tena jana jaya papasana andi lampa kontu naon di Mangkasar ingka saya di papasangku cini kian jojuku attalla sakari pasaraka punan tuju ke attalla sa inja ni balukan mana tani kio pabalia batu jimalli mingka puna juku bono mo naburum mo katingalo mana ni kio pabalia taero di batu. Ini adalah pesan yang luar biasa, sehingga alhamdulillah kita ya, sipah manakam dasi nadasi barang anak cucuntai katetonya naturuki ya kuleki ya ajari picuru rikat pengasing. Nah ini saya kira petua-petua seperti ini masa gala menanilang ngiri ya. Kemudian mengapa kami menjadi guru bahasa Indonesia semua ya? Jadi ini Pak Guru ya. Jadi pertama almarhum ya beliau adalah panutan ya. Kemudian Aji Nyandrang, Aji Kebo ya, ya Inakke ya. Tapi di Bokoanta ya ini nak Aji Gasing meskipun Aji Gasing itu fisika ya. Dan nah karena ada nambah anak kita jadi guru ya, akhirnya beralih ke profesi yang lain ya. Mengapa guru bahasa Indonesia ya, mengapa na guru bahasa Indonesia kayak tamin jo selak punna jikebo nyak bobona tena mana ke kumali ya. Jadi begitu turun temurun ya. Dari tena mau kembali, akhirnya ya inilah yang terjadi ya, bagaimana menghemat dan memang juga prodi jurusan yang kita pilih itulah yang terbaik yang ditunjukkan Allah buat kita. Nah, kemudian di dalam tulis puisi ini ya, jadi saya kira sudah dipaparkan tadi tentang bagaimana isi puisi ini. Ya, tentu bagi orang yang ya, belum terlalu mendalami di bahasa Makassar, ya saya juga ini masih banyak kosakata yang sudah asing lagi bagi saya. Tapi dengan adanya tulisan ini kita akan menggugah kembali untuk mengungkap kosakata yang bahasa Makassar yang sudah hampir punah. Dan insya Allah ditunjukkan dalam puisi Denrau ya, misalnya apa tadi ya Gus halaman siapa
Ya. Batasana kok marapan raina. Ya. Apa nyo batasana? Ini barangkali perlu dicari ya. Ya, ya ini batasannya nih agena, ya, ya Pak agena, ya, kok marah, ya, panraina, parialau, pakalauna, puta, pasar dari Sumbaya, ya, ini perlu. Apakah memang kok marah ini buta pasar waktu rigu Sumbaya, mencungkumba, ya, ya. Jadi ini perlu diperjelas, ya, bahwa ya, harus ada larik di atasnya yang menggambarkan bahwa yang diceritakan ini adalah Muncungkumba. Karena Pundatena bisa ambigu bahwa goa ini kok marah ini adalah pasarena Sumbaya Rigoa, ya. Jadi saya kira ini perlu dicermati nanti. Tapi meskipun kita tahu bahwa puisi itu adalah dapat dikaji berdasarkan ekspresi dari pembaca itu sendiri. Mungkin kalau dibaca secara mendalam, ya ini jelas. Tapi kalau secara sekilas, ini akan membutuhkan penafsiran yang lebih nyata. Dan inilah juga salah satu kelebihan dari puisi ini, ya. Karena membutuhkan pemahaman yang mendalam dari pembaca untuk memahami isi puisi yang ditulis. Ya. Tena cerat takeba, tena nyawa amaliang, erang kanana angampak larro, murumurina angerang tekne pak mai. Ya. Ini luar biasa. Ya. Jadi tena cerat tak bale. Apa yang cerat tak bale? Tena nyawa amaliang, erang kanana angampak larro, murumurina angerang tekne pak mai. Ya. Salomi attayan Sumbaya ripa ladang pak anginganna kere kapan nabattu tupan rita barania dampang kok mara lassu riulunna goa, ya. Jadi ini dampang kok mara ini memang, ya, harus butuh ini pemahaman ini karena mungkin dampang kok mara itu banyak. Ini sebagai nambah ini pasti harus menulis ini sejarah ini, ya dampang kok marah ke berapa karena itu harus kita tahu namanya, karena dampang komar ini kan hanya simbol pemerintah apa ya pasti ini arena, ini perlu kita telusuri, ya. Dan ini di buku ini, ya, terutama ini dalam bahasa Makassar, ya. Saya sangat bangga, meskipun penulis bukan orang sastra, tapi bahasanya sangat puitis, ya, karena mempermainkan sinonim, kesinoniman dan antonim yang dalam puisi ini, ya, sehingga bahasanya etis dan tentu, ya, sebagai penulis pemula tidaklah seperti dengan penulis yang hebat, tapi untuk memulai sesuatu haruslah penuh latihan dan perjuangan. Jangan pernah takut dikritik, karena kritikan itu membuat kita lebih dewasa dan lebih termotivasi untuk menulis. Ketika saya pertama kali menulis, ya, jadi puisi Ane kama bori alat berita Mia mi ilalang simpung pak mai dodo nyawana tutulu buku-bukunna, ya. Dodo nyawana tutulu buku-bukunna aku tak nami bori marai sari batang angapa nu kamadudu riolo ikau ni kana-kana bori masunggu, ya. Bori malak diri
amampak rasangano salewangan tumak butano mingkane kamma. Ini jadi seolah-olah apa ya, inilah saya kira yang mengantar kita dari pendapat tadi bahwa saat ini kita juga jangan hanya mengandalkan leluhur, tapi andaikan leluhur kita masih hidup, nakano kodong anak cucungku kamu jine katalasan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita boleh bangga terhadap leluhur, tapi kita pun harus berbuat sesuatu untuk generasi kita. Di tangan generasi inilah anak-anakku kita titipkan pesan untuk berbuat sesuatu. Dan di zaman saya inilah tentu akan digugat oleh generasi mendatang. Apa yang Bunda perbuat ketika masih bisa menulis, ketika masih bisa berbicara? Apa nak kita yang ngukiri untuk sesuatu? Dan sebagai guru, inilah yang terjadi. Kadang kita hanya bangga dengan puisi Haril Anwar, puisi W.S. Rendra. Tapi kapan kita pernah bangga membacakan puisi kita di depan siswa kita? Oleh karena itu, jangan pernah takut salah. Karena lebih baik ada kritikan, ada kesalahan daripada tidak sama sekali. Karena hanya orang berkaryalah yang dapat menunjukkan jati dirinya. Hadirin tumalak diri kang asennya kahadirin. Sesitojenna ya, nampai kurusungkan puisia namati jene matangku. Ketika saya membaca salah satu puisi yang berjudul Tidurlah dengan nyenyak wahai pahlawanku. Yang dimaksud dalam puisi ini adalah Tewas Sewata dan bapak saya sendiri. Ya, ini saya bacakan salah satu bait. 4 tahun kemudian, teriakan yang kau tunggu dan perjuangan menggelegar di setiap sudut negeri ini. Kau pun tersenyum dan meneriakkan kata merdeka, walau hanya sesaat, karena mereka tak butuh teriakanmu. Kau berjalan sendiri di antara tarian para pemenang. Nasibmu malang, jiwamu terancam, diarak seperti bajingan, fisikmu disiksa, hingga hari-harimu kau jalani sebagai pesakitan. Namamu tidak tertulis di antara para pahlawan, walau itu bukan tujuanmu. Namamu tidak tercatat dalam daftar veteran yang harus diberi tanda kehormatan atas jasanya, tapi namamu mengisi daftar nama yang sangat menyakitkan dan hina. Pengkhianat. Itulah yang saya rasakan sebagai anak ketika saya berkunjung ke rumah Tumalak Dirita Mamat Roa. Waktu itu disuruh mutiram bobo. Hal yang pertama yang boleh tanyakan tuh batu kemai kona. Saya jawab tahu batu di Bontolebang kering. Inai ko jarina desewa. Nah kananggap aja peterangan maknu karena tena kering. Ya. Dan apa yang beliau katakan, anak saparakko antu puna tau malambusu nitalang yang ipukuna amumbay capakna, nitalang yang icapakna amumbay pukuna. Meskipun, dan inilah saya kira yang terjadi saat ini, meskipun orang tua kita
tidak mendapatkan tanda jasa sebagai veteran, tapi Allah membuktikan bahwa kejujuran harus ditegakkan, dan kita sebagai anak cucu dari Moncong Komba dan Pangkok Marak tidak perlu mencari-cari jati diri, karena jati diri ada pada diri kita masing-masing dimanapun kita berada. Kalau teguh pada pendirian, menegakkan kebenaran dan kejujuran, insya Allah kita senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu apa yang saya peroleh adalah doa dari orang tua kita, doa dari saudara kita, dan kerjasama yang baik dari kita semua. Tidak ada orang sukses tanpa kerjasama yang baik. Terima kasih saudaraku dan Kebo. Beliau adalah panutan saya. Anakku dan Namba yang gasing ketika kita berada di Manuruki itu luar biasa. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Semoga tulisan ini menggugah kita untuk berbuat yang lebih banyak. Anak-anakku ya, Kariboko ya, ini adalah contoh ya. Apa yang ada di pikiran tuangkanlah dalam bentuk tulisan, dan jangan pernah takut salah. Itulah yang saya lakukan, sehingga ya, mudah-mudahan bulan tahun ini ya, insya Allah kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji autobiografi saya yang mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian untuk almarhum Haji Lipung, meskipun Ananda sudah tenang di alam kubur, tapi insya Allah amal kebajikan yang telah dipersembahkan buat Takalar mudah-mudahan tetap mengalir dan tetap menjadi amal jariah. Anakku Jipuji tetap semangat untuk membina, karena ini adalah warisan bagi generasi kita. Ya, mudah-mudahan apa yang Ananda rintis ini menjadi menjadi pelopor dan menjadi amal jariah untuk senantiasa kita lakukan. Mari kita saling membantu, saling mengisi. Tentu anak-anak muda kita ini adalah anak-anak yang berpotensi, tetapi mari kita dukung ya. Ya, tadi sudah tampil orkes Pagambusu modern, ya mungkin ya Pagambusu yang masih original. Ya, ini daripada orkes tidak berkarakter, ya lebih baik kita memanfaatkan ini Ananda deh. Dentola ya luar biasa, literasi di Takalar ini luar biasa perkembangannya. Semoga Ananda ya mengukir sejarah literasi di Takalar yang luar biasa, karena nenek moyang kita adalah penulis pertama yang karyanya sudah diabadikan di negeri Belanda, dan beliau adalah panutan kita semua. Seharusnya di Takalar ini ada jalan atau nama perpustakaan itu seharusnya Ince Husain dan Parani ya, Karaeng atau Mama Droa. Ini harus diperjuangkan karena beliau adalah guru dan penulis yang hebat ya. Kurasa sekaman roda sebagai pemantik sinampe pipundania ero aku tanang ya, maikin nakisi puali ya, tidak mutlak karena talu jane kulen puali ya. Kuharap kia mare kuleki ampoli tabe. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman Abita Ibunda Profesor Kemongdai sudah membaca sedikit dan memberikan motivasi ke kita bahwa sesungguhnya
bagi kita yang ingin memulai menulis, sebaiknya menulis saja dulu. Tidak usah dulu dipikirkan apakah ini terlalu jelek, terlalu buruk dan sebagainya. Yang jelas permulaan awal itu adalah memulai dulu. Itu yang dicatatkan oleh Profesor Kemungkinan. Baik, sebelum saya serahkan